Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Transformasi Digital dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Adopsi Aplikasi Signal dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. Nah, topik kami ini kami angkat karena kami melihat bagaimana perkembangan teknologi digital yang telah mulai merambah dari berbagai aspek pelayanan publik termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun meskipun aplikasi Signal sudah tersedia secara nasional ya, tingkat adopsinya itu masih belum merata dan maka dari itu kelompok kami tertarik untuk meneliti lebih jauh apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Signal ini dengan menggunakan pendekatan teori difusi inovasi oleh Eva Rogers. Nah, melalui presentasi ini kami berharap bisa memberikan gambaran bagaimana persepsi masyarakat terhadap aplikasi Signal serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan layanan digital ke depannya. Nah, adapun anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1 itu ada Andi Aisyah Saputra Dwi Ana dengan NIM H07231048, ada Hendi Ahmad Raihan dengan NIM H07231077, dengan saya sendiri ada Chelsea Sempernaria dengan NIM H07231046, lalu ada Aurelio Junara Palinoan dengan NIM H07231047 dan Angga H07231020. Nah, kita masuk ke pengantar. Nah, transformasi digital ini telah menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan publik di era modern, termasuk di sektor perpajakan. Maka, pemerintah Indonesia ini melalui Korlantas Polri meluncurkan sebuah aplikasi Signal atau kepanjangannya itu Samsat Digital Nasional sebagai inovasi layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. Nah, tanpa harus antri atau datang langsung ke kantor Samsat. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, serta kenyamanan bagi wajib pajak. Namun, meskipun aplikasi Signal ini sudah tersedia dan dapat diakses secara luas, namun tidak semua masyarakat bisa otomatis menggunakannya. Nah, ada beberapa faktor seperti kebiasaan lama, keterbatasan pengembangan teknologi, kepercayaan terhadap sistem digital, hingga persepsi terhadap manfaat aplikasi tersebut dalam mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat. Nah, oleh karena itu penting banget untuk mengkaji lebih dalam mengapa sebagian masyarakat ini cepat mengadopsi aplikasi Signal, sementara sebagian lainnya itu ada yang enggan atau belum berminat dalam menggunakannya. Nah, untuk memahami fenomena ini, penelitian kami ini menggunakan pendekatan model difusi oleh Eva Rogers yang menjelaskan bagaimana sebuah inovasi ini diadopsi oleh masyarakat dengan berdasarkan 5 karakteristik utama. Nah, jadi tujuan utama dari penelitian ini ya ada 5 ya, dengan bagaimana kita proses adopsi aplikasi Signal ini atau Samsat Digital Nasional yang berlangsung di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kalau khususnya ini nih di konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital gitu. Nah, aplikasi Signal ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital ya, jadi di sektor pelayanan publik yang dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya tanpa harus langsung datang ke kantor Samsat. Namun sebagaimana halnya dengan inovasi teknologinya, tingkat penerimaan pengguna aplikasi ini masih bervariasi di masyarakat. Nah, untuk memahami faktor-faktor ini, kami menggunakan pendekatan model difusi inovasi yang dikembangkan oleh Eva Rogers yang mencakup ada 5 dimensi utamanya, yaitu pertama keunggulan relatif, yang kedua kesesuaian, yang ketiga kompleksitas, yang ketiga ada triability atau kemungkinan untuk dicoba ya, maksudnya itu. Dan yang terakhir adalah observability atau tingkat kelihatan manfaatnya atau dapat diamati lah gitu. Nah, melalui pendekatan ini kami ingin mengetahui apakah masyarakat merasa bahwa aplikasi digital ini memang memberikan keunggulan atau dibandingkan metode yang lama.
Maka dan juga apakah aplikasi tersebut dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka, bagaimana seberapa mereka mudah menggunakannya, sejauh mana mereka bisa mencobanya, serta apakah mereka bisa melihat manfaat dari aplikasi ini ke lingkungan sekitar seperti itu. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang persepsi dan pengalaman pengguna terhadap aplikasi Signal, serta menjadi dasar rekomendasi dalam meningkatkan strategi sosialisasi edukasi dan pengembangan fitur aplikasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, karena dari penelitian kami ini, kami mengadopsi aplikasi Signal. Kita harus kenalan dulu, apa sih itu Signal? Dan dan seperti yang kita tahu, membayar pajak kendaraan bermotor seringkali identik dengan proses yang panjang, antrean di kantor Samsat lah, dan ini juga menyita banyak waktu. Di tengah tuntutan efisiensi era digital saat ini, pemerintah itu melalui Korlantas Polri meluncurkan sebuah inovasi. Nah, inovasi inilah yang kita kenal dengan nama Signal atau Samsat Digital Nasional. Jadi apa sebenarnya tujuan utama dari aplikasi Signal ini? Sesuai yang tertera pada slide, tujuan utama diciptakannya aplikasi Signal adalah untuk mempermudah dan mempercepat. Mempermudah dan mempercepat. Ini adalah dua kata kuncinya. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan. Mari kita bedah dua kata kunci tadi, yaitu mempermudah dan mempercepat. Mempermudah di sini artinya kita sebagai pihak, kita sebagai pihak wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Samsat. Eee, semua semua proses mulai dari pendaftaran data kendaraan, pengecekan jumlah tagihan, hingga proses pembayaran, sekarang itu semua bisa dari HP. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir fisik, formulir-formulir kertas, bisa menghemat kertas, terus bisa menghilangkan kebutuhan untuk fotokopi dokumen dan antri juga di berbagai loket. Kemudian untuk kata kunci mempercepat. Nah, waktu adalah aset yang berharga. Dengan Signal, proses yang tadinya bisa memakan waktu berjam-jam, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit, kapan saja dan di mana saja selama kita terhubung dengan internet. Selain PKB tahunan, aplikasi ini juga memfasilitasi pengesahan STNK tahunan. Dulu setelah membayar pajak, kita harus mendapatkan stempel pengesahan pada lembar STNK kita. Melalui Signal, bukti pengesahan ini diberikan secara digital. Ini disebut ETB PKP, yang sah dan diakui, sehingga seluruh proses benar-benar tuntas secara online. Jadi intinya secara singkat, Signal ini itu jawaban pemerintah untuk mentransformasi layanan publik, khususnya layanan Samsat, sehingga terasa lebih modern, lebih efisien, dan juga lebih ramah pengguna. Ia mengubah paradigma dari yang tadinya kita yang harus mendatangi kantor layanan, menjadi layanan yang mendatangi kita. Namun, seperti halnya inovasi baru lainnya, ada sebuah pertanyaan besar di benak kita, yaitu seberapa baik aplikasi ini diterima oleh masyarakat gitu. Terus faktor apa saja yang mendorong atau justru menghambat orang untuk menggunakannya? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan inilah kami melakukan penelitian ini. Dan untuk memastikan jawaban kami akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, kami menggunakan sebuah metodologi penelitian yang sistematis. Eee, Sekarang mari kita beralih ke bagian metodologi penelitian. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dapur dari penelitian ini. Kita masuk ke dapur dari penelitian kami. Bagaimana cara kami mengumpulkan dan menganalisis data? Bagian ini kita sebut metodologi.
Pertama di sini itu cara pengumpulan data. Kami menggunakan metode kuantitatif. Mengapa harus kuantitatif? Karena tujuan kami adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel dalam bentuk angka. Kami ingin tahu seberapa besar pengaruh satu faktor terhadap faktor lainnya gitu. Misalnya seberapa besar ini seberapa besar pengaruh kemudahan penggunaan terhadap niat adopsi. Untuk mengumpulkan data kuantitatif ini, di sini kami menggunakan survei online dalam bentuk kuesioner di Google Forms. Kenapa kami pilih ini? Karena pilihan ini karena efisien untuk menjangkau responden di berbagai wilayah di Indonesia. Terutama karena populasi target kami ini adalah orang-orang pengguna aplikasi Signal yang tersebar luas di berbagai penjuru Indonesia. Nah, apalagi di dalam kuesioner tersebut juga kami menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5. Skala ini kami gunakan untuk mengatur tingkat persetujuan terhadap responden terhadap serangkaian pertanyaan. Sebagai contohnya itu sebagai contohnya di sini. Sebagai contoh kami memberikan sebuah pernyataan seperti aplikasi Signal itu mudah digunakan. Nah, di sini responden bisa memilih 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 2 untuk setuju, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat-sangat setuju. Nah, dengan cara ini kami sendiri itu bisa mengubah persepsi atau opini yang kualitatif menjadi data numerik yang bisa diolah secara statistik. Lanjut, selanjutnya mari kita bahas tentang siapa yang menjadi subjek penelitian kami, yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian kami sendiri adalah seluruh masyarakat di Indonesia yang mana telah mengunduh dan menggunakan aplikasi Signal seminimal-minimalnya yang mengetahui secara baik atau telah mempelajari aplikasi Signal dari berbagai narasumber. Populasi ini sebenarnya sangat besar dan tidak mungkin untuk kami teliti seluruhnya. Oleh karena itu, di sini kami mengambil sebagian kecil dari populasi tersebut yang kami sebut dengan sampel. Dalam penelitian ini kami berhasil mengumpulkan data dari total 138 responden hingga video ini dibuat yang telah mengisi kuesioner kami secara lengkap. Pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana kami memilih 138 orang yang telah mengisi ini. Kami menggunakan teknik yang namanya purposive sampling. Artinya apa sih itu purposive sampling? Nah, di sini artinya kami tidak memilih responden secara acak, yang dimana kami menetapkan sebuah kriteria yang dibilang sangat spesifik, yaitu mereka harus pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi Signal atau seperti yang saya bilang tadi, setidaknya mereka mengetahui dengan baik apa itu aplikasi Signal. Teknik ini kami pilih untuk memastikan bahwa data yang kami kumpulkan itu relevan dan berasal dari orang-orang yang memang memiliki pengalaman langsung dengan objek yang kami teliti ini. Berikutnya, setelah data terkumpul, lalu apa yang kami lakukan? Nah, inilah tahap cara menganalisis data yang kami bagi menjadi 3 langkah utama. Langkah pertama adalah uji kualitas kuesioner. Sebelum data dianalisis lebih jauh, kami harus memastikan bahwa alat ukur kami yaitu kuesioner benar-benar berkualitas. Nah, di sini ada 2 jenis pengujian yang kami lakukan, yaitu
uji validitas untuk memastikan semua pertanyaan valid atau tepat sasaran, yang artinya kami menguji apakah pertanyaan untuk mengukur kemudahan benar-benar menanyakan tentang kemudahan, bukan hal lain. Terus, kami menguji reliabilitasnya untuk memastikan kuesioner kami itu konsisten. Artinya jika kuesioner yang sama diberikan kepada kelompok orang serupa di waktu yang berbeda, hasilnya akan cenderung sama atau stabil. Kemudian di langkah kedua, kami melakukan analisis deskriptif. Setelah kuesioner terbukti berkualitas, kami melakukan analisis ini untuk memberikan gambaran umum tentang responden. Siapa saja mengisi kuesioner kami, berapa usianya, apa jenis kelaminnya. Inilah yang kami sajikan dalam bentuk lingkaran mengenai demografi responden. Selain itu, kami juga meringkas jawaban mereka, misalnya dengan mencari nilai rata-rata untuk melihat kecenderungan umum jawaban pada setiap pertanyaan. Berikutnya langkah ketiga, dan inilah inti dari analisis kami, yaitu adalah uji hipotesis. Di tahap inilah kami menganalisis data secara mendalam untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kami seperti contoh yang ada di seperti contoh yang ada di slide nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, jadi secara ringkas saja metodologi yang kami gunakan ini sebenarnya yang kami gunakan ini sangat terstruktur. Kami mulai dengan merancang kuesioner kuantitatif berbasis skala Likert, menyebarkan kepada sampel pengguna signal yang kami pilih secara purposif, lalu menganalisis datanya melalui 3 tahapan, uji kualitas, analisis deskriptif, dan uji hipotesis. Dengan metodologi yang solid ini, kami yakin hasil penelitian yang kami ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi signal. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu tadi penjelasan tentang perkenalan singkat mengenai signal dan juga metodologi dari penelitian kami. Baik, saya undur diri. Terima kasih. Oke, selanjutnya berdasarkan data dari 136 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, kami menemukan distribusi usia pengguna signal yang cukup menarik. Mayoritas pengguna, yaitu 51,5%, berada pada rentan usia 21 sampai 30 tahun. Kelompok usia 31 sampai 40 tahun menyumbang 36%. Sementara pengguna di bawah usia 20 tahun sekitar 9,6%. Data ini menunjukkan bahwa aplikasi signal lebih banyak digunakan oleh generasi muda dan usia produktif. Hal ini sejalan dengan karakteristik generasi muda yang umumnya lebih melek teknologi dan terbiasa dengan solusi digital. Namun masih perlu upaya lebih untuk menjangkau kelompok usia di atas 40 tahun yang mungkin membutuhkan pendekatan berbeda dalam adopsi teknologi. Selanjutnya, bagian jenis kelamin. Dalam komposisi genre responden, kami menemukan bahwa 64,7% pengguna signal adalah perempuan. Sementara laki-laki sebanyak 35,3%. Dominasi perempuan dalam penggunaan aplikasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perempuan seringkali menjadi pengelola keuangan rumah tangga, termasuk urusan pajak kendaraan. Kedua, perempuan cenderung lebih teliti dalam hal administrasi. Namun, gap yang cukup signifikan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi apakah ada aspek
dalam desain aplikasi yang kurang menarik bagi pengguna laki-laki, atau mungkin faktor sosialisasi yang belum merata. Oke, selanjutnya pendidikan. Pendidikan terakhir. Tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa 71,3% pengguna Signal adalah lulusan S1, diikuti oleh lulusan SMA dan SMK dan sederajat sebesar 16,2%. Data ini mengindikasikan bahwa pengguna Signal umumnya adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini wajar karena semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin mudah mereka beradaptasi dengan teknologi baru. Namun, ini juga menjadi tantangan bagi pengembang untuk membuat aplikasi yang lebih mudah digunakan oleh semua kalangan pendidikan, termasuk mereka yang hanya berpendidikan dasar atau menengah. Oke, selanjutnya kepemilikan kendaraan. Terkait kepemilikan kendaraan, ada 55,1% responden mengaku memiliki kendaraan bermotor atas nama sendiri, sementara 44,9% tidak memilikinya. Data ini cukup menarik karena menunjukkan bahwa Signal tidak hanya digunakan oleh pemilik kendaraan langsung. Ada kemungkinan aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh anggota keluarga, staf administrasi, atau pihak lain yang bertugas mengurus pajak kendaraan. Ini membuka peluang untuk mengembangkan fitur yang memudahkan multi-user atau pendelegasian tugas pembayaran pajak. Oke, selanjutnya pengetahuan tentang Signal. Temuan yang cukup mengejutkan, ada 72,1% responden yang mengaku tidak mengetahui tentang aplikasi Signal. Sebelum mengisi kuesioner ini, hanya 27,9% yang sudah mengetahui sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Signal sudah diluncurkan, awareness masyarakat masih sangat rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pihak terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang keberadaan aplikasi ini, tentu adopsi massal akan sulit tercapai. Selanjutnya sumber informasi Signal. Dari 127 responden yang mengetahui Signal, sumber informasi terbanyak adalah media sosial dengan 47,2%, diikuti oleh keluarga atau teman sebesar 27,6%. Dan petugas Samsat 17,3%. Data ini memberikan insting berharga tentang saluran komunikasi yang efektif. Dominasi media sosial menunjukkan bahwa platform digital adalah sarana promosi yang paling efektif saat ini. Namun,
peran petugas samsat yang masih kecil mengindikasikan bahwa sosialisasi langsung dari kantor pelayanan belum optimal, padahal ini bisa menjadi titik kontak penting dalam calon pengguna. Selanjutnya, keunggulannya. Pada aspek keunggulan relatif, khususnya kemudahan penggunaan sebesar 26,3%. Responden memberikan skor 4 atau setuju dan 26% memberikan skor 5 atau sangat setuju. Bahwa signal lebih cepat dan efisien dibandingkan proses manual di Samsat. Namun masih ada sekitar 20% responden yang netral atau tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa meski sebagian besar pengguna merasa manfaatnya, masih ada segmen yang belum sepenuhnya merasakan keunggulan aplikasi ini. Mungkin karena perbedaan pengalaman atau harapan pengguna. Selanjutnya, keunggulan relatif dalam waktu atau tenaga. Lebih spesifik tentang penghematan waktu dan tenaga. Ada 31,8% responden sangat setuju dengan skor 5. Bahwa signal membantu mereka. Hanya 7,6% yang tidak setuju dengan skor 1. Ini adalah indikator positif bahwa value proposition utama signal sebagai solusi efisien sudah terpenuhi. Namun angka 7,6% yang tidak puas tanpa perlu menjadi perhatian. Mungkin mereka mengalami kendala teknis atau proses yang tidak semudah yang diharapkan. Selanjutnya, kesesuaian. Signal sesuai dengan kebutuhan saya sebagai wajib pajak. Nah, di slide ini menjelaskan tentang pada faktor kesesuaian dengan kebutuhan pengguna ada 25,6% setuju dengan skor 4 dan 27,1% netral dengan skor 3. Bahwa signal sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai wajib pajak. Angka netral yang cukup tinggi menunjukkan bahwa meski aplikasi ini cukup relevan, masih ada ruang untuk meningkatkan fitur agar lebih sesuai dengan beragam kebutuhan pengguna. Misalnya dengan menambahkan fitur khusus untuk memudahkan bisnis atau kendaraan komersial. Habis itu kesesuaian dengan gaya hidup digital. Sebanyak 27,8% responden sangat setuju dengan skor 5 bahwa signal cocok dengan gaya hidup digital mereka. Namun 19,5% masih netral dengan skor 3. Ini mencerminkan bahwa signal sudah berada di jalur yang tepat dengan mengikuti tren digital, tetapi perlu lebih banyak inovasi untuk benar-benar menjadi bagian dari lifestyle digital masyarakat. Misalnya dengan integrasi ke platform digital lain yang bisa digunakan masyarakat. Habis itu
kerumitan atau complexity. Pada aspek kerumitan, 31,6% responden setuju dengan skor 4 bahwa signal mudah digunakan bahkan oleh orang awam. Namun 12,8% memberikan skor rendah 1-2. Ini menunjukkan bahwa meski sebagian besar pengguna tidak mengalami kesulitan, ada segmen tertentu yang masih kesulitan. Mungkin mereka adalah pengguna dengan literasi digital rendah atau pengguna pertama kali yang membutuhkan panduan lebih jelas. Selanjutnya, kemudahan pendaftaran dan penggunaan. Proses pendaftaran dan penggunaan awal menjadi momen krusial dalam pengalaman pengguna. Sebanyak 31,6% setuju dengan skor 4, tidak mengalami kesulitan. Namun 13,5% masih mengalami kendala dengan skor 1. Angka ini mengindikasikan pentingnya menyederhanakan proses onboarding, mungkin dengan tutorial interaktif atau asistensi virtual untuk membantu pengguna baru. Selanjutnya, kemungkinan untuk dicoba atau tryability. Kemampuan untuk mencoba sebelum benar-benar berkomitmen adalah faktor penting dalam adopsi teknologi. Sebanyak 27,8% setuju dengan skor 4. Mereka bisa mencoba Signal tanpa resiko. Namun 9,6% tidak setuju dengan skor 1. Ini menunjukkan perlunya fitur demo atau mode percobaan yang memungkinkan pengguna merasakan manfaat aplikasi sebelum melakukan transaksi sesungguhnya. Selanjutnya, kebebasan mencoba Signal. Kebebasan dalam bereksplorasi aplikasi juga penting. Ada 25,6% sangat setuju dengan skor 5. Merasa leluasa mencoba Signal. Namun 11,3% masih ragu dengan skor 1-2. Untuk mengatasi ini, Signal bisa menyediakan sandbox environment di mana pengguna bisa simulasi seluruh proses pembayaran tanpa benar-benar melakukan transaksi. Oke, selanjutnya keterlibatan hasil atau observability. Kemampuan untuk langsung melihat manfaat setelah penggunaan adalah faktor kunci. Meski data di diagram tidak lengkap, dari responden yang memberikan tanggapan terlihat bahwa banyak yang bisa langsung merasakan manfaat Signal, namun akan lebih baik jika hasil pembayaran atau transaksi bisa lebih visual dan mudah dibagikan, misalnya dengan fitur laporan digital yang menarik. Selanjutnya, kemudahan berbagi pengalaman. Sebanyak 24,2% sangat setuju dengan skor 5 bahwa hasil pengguna Signal mudah dibagikan ke orang lain. Ini adalah modal besar untuk strategi marketing dari mulut ke mulut. Signal bisa memfasilitasi ini dengan fitur share hasil pembayaran ke media sosial atau fitur referral.
yang memberikan benefit bagi pengguna yang mengajak orang lain. Selanjutnya, hambatan pengguna. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi responden antara lain kurangnya sosialisasi, terlihat dari 72,1% yang awalnya tidak tahu signal, masalah teknis aplikasi, dan koneksi internet tidak stabil. Yang menarik, beberapa responden bahkan baru mengetahui signal dari kuesioner ini. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada aplikasinya, tapi pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan cara menggunakan aplikasi ini. Nah, di selanjutnya itu ada saran pengembangan. Responden memberikan banyak masukan berharga untuk pengembangan signal ke depannya. Beberapa saran utama meliputi penyempurnaan fitur notifikasi untuk meningkatkan jatuh tempo dan promo. Yang kedua, penyederhanaan navigasi antarmuka dengan tambahan widget untuk akses cepat. Yang ketiga, peningkatan sosialisasi melalui beberapa channel. Yang keempat, penambahan fitur canggih seperti kalkulator simulasi pajak, dan dashboard analisis. Beberapa saran kreatif seperti ide integrasi dan layanan lain, misalnya info cuaca untuk perjalanan ke Samsat, juga patut dipertimbangkan untuk meningkatkan engagement pengguna. Oke, baiklah. Saya akan lanjutkan dengan hasil olah data PLS SIM. Kita pertama-tama akan menjelaskan model strukturalnya lebih dahulu. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan hasil olah data menggunakan metode PLS ICM ini. Nah, di saat ini kita melihat model struktural atau inner model. Nah, model ini menunjukkan hubungan antara konstruk laten, yaitu RA, CPL, O, T, CPX, dan A. Nah, RA di sini sebagai relative advantage, CPL di sini sebagai compatibility, O di sini sebagai output, T di sini sebagai triability, dan CPX di sini sebagai complexity. Nah, di tengah terlihat konstruk A yang dipengaruhi oleh RA, CPX, serta berpengaruh terhadap CPX, CPL, T, dan O. CPL, T, dan O. Nah, kita lihat nilai R pangkat 2 pada konstruk A sebesar 0.062 sini. Artinya RA dan CPL hanya menjelaskan 6.2% variasi terhadap A, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya relatif kecil. Koefisien jalur seperti RA ke A min 0.176 atau CPL ke A 0.095 sini menunjukkan besaran dan arah pengaruh. Misalnya RA memiliki pengaruh negatif terhadap A. Hal ini mengindikasikan bahwa secara struktural hubungan antar variabel belum terlalu kuat dan masih perlu tinjauan ulang. Mungkin ini sebagai kekurangan juga. Lanjut.
kita ke hasil olah data PLSCM, tapi kita masuk ke outer loadingnya. Nah, berikut ini adalah outer loadingnya. Nah, ini menunjukkan seberapa baiknya masing-masing indikator merefleksikan konstruk latennya. Nah, idealnya nilai loading harus lebih dari 0.7 atau 0,7. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa yang hijau di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang hijau, nilai loading yang hijau. Dan kita bisa melihat indikator seperti A1 sini 0,961 atau A2 0,951 dan O2 0,968 sangat baik karena hijau dan juga sangat besar angkanya. Dia sangat baik dalam mempresentasikan konstruknya karena autoloading itu adalah menunjukkan seberapa baik masing-masing indikator merefleksikan konstruk latennya. Baiklah. Namun ada beberapa indikator yang kurang baik seperti CPL2 0.441, CPX2 0.405 atau O1 0.659 atau RA2 0.532 dan yang terakhir yang paling rendah adalah T2 0.002. Nah, jadi indikator-indikator ini sebaiknya dievaluasi lagi dari kami karena dapat mengganggu validitas konstruk secara keseluruhan. Baiklah, kita lanjut ke outer weight. Tadi kita sudah outer loading, sekarang outer weight. Nah, apa itu outer weight? Outer weight itu indikator dianggap formatif atau pembentuk konstruk. Nah, nilai weight ini menunjukkan kontribusi relatif dari tiap indikator terhadap konstruknya. Nah, sebagai contoh, CPL1 di sini dengan angka 0,986 itu nilainya sangat besar. CPL1 memiliki kontribusi besar terhadap CPL dengan nilai 0,986. Artinya CPL1 adalah indikator yang dominan. Nah, tapi kita bisa lihat sini CPL2 0.034. Nah, berarti ini adalah sebaliknya dari CPL1. Dia hampir tidak memberi kontribusi karena hanya 0.034 saja angkanya di sini, sangat rendah. Jadi CPL1 itu indikator yang dominan, sementara CPL2 itu hampir tidak memberikan kontribusi sama sekali. Nah, tapi di konstruk T di sini kita bisa melihat sangat besar, 1.077. Tapi T2 bernilai minus 403. Lagi-lagi menunjukkan bahwa T2 tidak relevan secara statistik dan harus ditinjau ulang. Nah, kesimpulan, kita harus mempertimbangkan untuk menghapus atau merevisi indikator-indikator dengan kontribusi rendah agar model lebih valid dan stabil. Baiklah, lanjut ke selanjutnya kita lihat hasil dari validitas dan reliabilitas konstruk berdasarkan nilai outer loading. Nah, nilai loading di atas 0.7 maksudnya nilai outer loading di atas 0.7 dianggap baik karena menunjukkan bahwa indikator tersebut secara konsisten dan valid merefleksikan konstruknya. Contohnya di sini A1 dan A2 hijau dan sangat-sangat besar angkanya 0.961. Nah, dan juga A2 juga 0.951 sangat kuat merefleksikan konstruk A. O2 juga tinggi 0.968 menunjukkan reliabilitas indikator yang baik. Sebaliknya CPL2 0.441, CPX2 0.405
dan T2 min 0.002 memiliki nilai rendah bahkan negatif. Sehingga bisa dipertimbangkan untuk dihapus dari model atau diperbaiki penyusunannya. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa konstruk yang kita ukur memang valid dan indikatornya memang merepresentasikan konstruk dengan akurat. Baiklah, kita lanjut lagi. Bentar. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu R-square-nya. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil nilai R-square dari konstruk A. Nah, nilai R-square sebesar 0.062 berarti bahwa konstruk RA dan CPL hanya mampu menjelaskan sekitar 6.2% variasi yang terjadi pada konstruk A ataupun adoption. Nah, sementara itu, nilai R-square adjusted sebesar 0.026 menunjukkan penyesuaian nilai tersebut dengan mempertimbangkan jumlah prediktor dengan model. Secara umum, nilai ini masih tergolong rendah, yang berarti bahwa konstruk RA dan CPL memiliki pengaruh yang lemah terhadap konstruk A, atau bisa juga mengindikasikan bahwa mungkin masih ada konstruk lain di luar model ini yang lebih relevan untuk menjelaskan adoption. Ini menjadi evaluasi penting agar kita kedepannya bisa memodelkan yang diperluas lagi atau diperbaiki lagi. Kemudian berdasarkan dua hasil ini, kita menyimpulkan bahwa selain pengaruh RA dan CPL terhadap adoption atau A yang lemah, kita juga melihat bahwa beberapa indikator memang tidak valid atau tidak reliable. Langkah-langkah perbaikannya adalah dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang memiliki loading rendah atau negatif untuk ditinjau ulang, serta mempertimbangkan penambahan konstruk baru untuk memperkuat penjelasan model. Oke, baiklah. Itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya untuk menjelaskan hasil dari algoritma bootstrap-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil olah data PLS-SEM untuk bootstrapping. Pertama, kita bisa lihat di sini untuk model strukturalnya. Di sini kita bisa lihat ada sebuah bulatan biru, itu merupakan konstruk laten yang terdapat huruf misalnya RA untuk risiko akademik, CPL kompleksitas pembelajaran, A untuk afeksi, CPX untuk kompleksitas, O orientasi, dan T untuk tugas. Kemudian untuk indikator kuning yang berwarna kotak kuning itu misalnya RA1, RA2, CPL1, CPL2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada sebuah angka di garis panah antar konstruk. Ini merupakan nilai koefisien jalur yang menunjukkan seberapa kuat pengaruh satu konstruk terhadap konstruk lainnya. Misalnya CPL ke afeksi bernilai 0,512, berarti kompleksitas pembelajarannya punya pengaruh yang cukup kuat untuk afeksi. Kemudian pada nilai tengah di lingkaran afeksi itu menunjukkan angka 0,062, itu adalah nilai R-squared yang menunjukkan seberapa besar variabel tersebut dijelaskan oleh konstruk lain dalam model. Kemudian di sini ada koefisien dengan nilai yang sangat kecil atau sebuah nilai yang menunjukkan seberapa signifikan atau tidaknya sebuah nilai dari T statistik. Slide ini menunjukkan hasil analisis model struktural menggunakan metode PLS-SEM dengan teknik bootstrapping.
Di sini kita bisa melihat bagaimana konstruk seperti resiko, akademik, dan kompleksitas pembelajaran mempengaruhi afeksi yang selanjutnya mempengaruhi kompleksitas orientasi dan tugas. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Di sini ada PET koefisiennya. Pada slide PET koefisien ini kita menampilkan nilai koefisien jalur, T statistik, dan p-value untuk mengevaluasi signifikasi hubungan antar konstruk dan model. Di sini kita bisa lihat untuk tabel ini kita bisa lihat dari CPL ke A, koefisiennya itu minus 0,095, sampelnya minus 0,83, terus standar deviasinya 0,145, T statistiknya itu 0,656, dan p-values-nya itu 0,512. Dan untuk seterusnya, di sini tabel ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan dari beberapa konstruk terhadap afeksi. Semua hubungan memiliki p-value lebih dari 0,05, artinya tidak ada signifikan secara statistik. Kemudian untuk koefisien negatif seperti RA ke A minus 0,176 menunjukkan pengaruh arah negatif tapi tidak signifikan. Kemudian di sini kita bisa lihat nilai T statistik semuanya itu kurang dari 1,96 sehingga tidak lolos uji signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi pada PET koefisien ini tidak ada konstruk yang secara statistik berpengaruh langsung signifikan terhadap afeksi pada model ini yang PET koefisien. Selanjutnya untuk model total effects di sini pada slide ini kita bisa menampilkan total effect dari setiap konstruk terhadap afeksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilengkapi dengan uji statistik yang berupa T statistik dan p-value. Di sini kita bisa lihat tabelnya hampir sama seperti yang sebelumnya. Dari CPL ke A, CPX ke A, O ke A, RA ke A, T ke A. Total effects menunjukkan gabungan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel afeksi. Semua p-values yang kita lihat di sini bernilai 0,05, lebih dari 0,05, sehingga tidak ada efek total yang signifikan secara statistik. Nilai tertinggi pada RA pada original sampelnya berupa minus 0,176 sama seperti sebelumnya, tapi masih belum signifikan. Efek negatif pada sebagian besar hubungan menunjukkan arah pengaruh cenderung menurunkan afeksi namun tidak signifikan. Oke, selanjutnya untuk model berikutnya yaitu outer loadings. Pada outer loadings ini kita bisa lihat dia mulai menggunakan indikator yang kecil yang dalam kotak kuning tadi untuk mengambil sampel.
Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel ini digunakan untuk mengevaluasi validitas indikator terhadap konstruk laten outer loadings yang menunjukkan seberapa kuat indikator merepresentasikan konstruknya. Kita bisa lihat di sini pada indikator A1 dari A, dia memiliki original sampelnya, kemudian dengan p-values berada di angka 0, itu artinya pengaruhnya ini sangat signifikan kalau kurang dari 0,05. Indikator yang valid secara statistik memiliki p-value kurang dari 0,05 dan loading lebih dari 0,7. Indikator A1, A2, CPL1, CPL2, CPX1, O2, RA1, dan TS1 terbukti valid dan signifikan sesuai dengan poin yang sebelumnya saya sampaikan. Kemudian untuk CPL2, CPX2, T2 hasilnya tidak signifikan dan memiliki loading rendah. Indikator ini tidak mewakili konstruk dengan baik. Lalu untuk RA2 dan O1 menunjukkan sinyal lemah mendekati batas signifikasi karena hampir mendekati dari nilai tadi. Selanjutnya untuk model berikutnya ada outer wakes. Pada outer wakes ini kita bisa menampilkan kontribusi relatif masing-masing indikator terhadap konstruk laten dalam model relatif formatif yang digunakan untuk menilai relevansi indikator dalam membentuk konstruk. Pada tabel ini kita bisa lihat sama seperti tabel sebelumnya, yaitu outer loading, cuman dengan model yang berbeda, yaitu outer wakes. Di sini kita bisa lihat indikator signifikan yang menunjukkan p-value kurang dari 0,05 berada pada A1, A2, CPL1, CPX1, O2, RA1. Terbukti karena masuk kepada nilai tadi 0,0 kurang dari 0,05. Kemudian untuk indikator tidak signifikan terdapat pada CPL2, CPX2, RA2, O1, T2 yang berarti tidak memberikan kontribusi berarti pada konstruk. Lalu untuk model indikator T1 menunjukkan potensi kontribusi, namun p-value masih sedikit di atas 0,05. Tidak signifikan, tetapi hampir mendekati. Kemudian untuk nilai negatif seperti pada T2 menunjukkan arah kontribusi berlawanan, tetapi tidak signifikan. Indikator ini tidak relevan dan sebaiknya dihapus. Hasil dari outer wakes ini menunjukkan bahwa hanya sebagian indikator yang memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk konstruk laten. Baik, itu saja untuk hasil olah data PLS SEM bootstrapping dari saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, terima kasih kepada saudara Aurelio yang telah menjelaskan algoritma bootstrapnya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Nah,
Aplikasi Signal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh 5 faktor utama dalam model diffusi ini. Nah, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kompatibilitas, kemungkinan untuk dicoba, dan dapat diamati. Nah, masyarakat cenderung menerima aplikasi ini karena dinilai lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan digital saat ini, meskipun beberapa pengguna masih mengalami kendala dalam penggunaan awal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar aplikasi Signal dapat diadopsi secara lebih luas dan optimal di seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, terima kasih dari kelompok kami, itu saya dari kelompok kami, dan sekian.